Tim Seleksi Zona Jawa Timur 5 menggelar sosialisasi pendaftaran bakal calon anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk Kabupaten dan Kota Blitar, Kabupaten dan Kota Kediri, Kabupaten dan Kota Mojokerto, serta Kabupaten Nganjuk. Sosialisasi yang diikuti oleh puluhan awak media ini dilaksanakan di kantor KPU Kabupaten Nganjuk. Dengan dihadiri Ketua Timsel Zona 5 Hari Triwasono, Sekretaris Timsel Zona 5 Taufik Alimin, dan anggota Timsel Zona 5 Desi Wulandari, Jarod Hirmansyah serta Muhammad Hambali. Penerimaan pendaftaran bakal calon anggota KPU mulai tanggal 8 hingga 19 Maret 2024 dengan persyaratan diantaranya usia paling rendah 30 tahun, berpendidikan paling rendah SLTA sederajat, sehat jasmani dan rohani, bebas penyalahgunaan narkotika, dan sejumlah persyaratan lainnya. Berkas persyaratan kemudian dikirim dengan alamat Hotel Novotel Samator, Surabaya. Selain itu juga wajib mengisi secara online sistem informasi anggota KPU dan badan ad hoc atau Siakba. Sekretaris Tim Seleksi Zona Jawa Timur 5, Taufik Alimin mengatakan, kegiatan sosialisasi dalam rangka menyebarkan informasi seluas-luasnya bagi masyarakat agar mereka mengetahui ada proses rekrutmen anggota KPU kota atau kabupaten, sehingga diharapkan masyarakat bisa memantau serta memberikan masukan agar nantinya setiap kabupaten atau kota mendapatkan seorang komisioner KPU yang memiliki kredibilitas, sehingga pada saat proses pemilu pilpres maupun pilkada dapat berjalan secara lebih objektif dan luber. Jadi kegiatan sosialisasi ini adalah dalam rangka untuk lebih menyebarkan informasi dan akses informasi seluas-luasnya bagi masyarakat agar bisa tahu bahwa ada proses rekrutmen anggota KPU Kabupaten Kota. Dan oleh karena itu peran dari teman-teman media sangat kita harapkan agar masyarakat bisa berpartisipasi secara lebih di masing-masing kota kabupaten di 7 wilayah di zona Jatim 5. Ini maksudnya seperti itu. Kemudian yang kedua tentu dengan proses sosialisasi masyarakat juga bisa memantau, memberikan masukan, memberikan dorongan agar nantinya setiap kabupaten kota itu mendapatkan seorang komisioner yang betul-betul kredibel. Sehingga setiap ada proses pilkada maupun pemilu, pilpres itu bisa berjalan secara lebih objektif, luber dan sebagainya itu. Tugas dan kewenangan Timsel itu seperti apa Pak? Apakah bisa Timsel itu nantinya kalaupun ada calon yang nilainya tinggi tapi menganulir dengan suatu sebab gitu? Ya tentu saja kalau kami ya menseleksi dari, karena kan kami tidak satu-satunya yang bisa menentukan. Ada tes tulis yang itu dirinya sendiri, ya kan, ada pembubutan yang dia juga sendiri punya, kemudian ada tes psikologi, tes kesehatan. Jadi itu saja. Jadi peran kami sebenarnya lebih maksimal nanti di 20 besar menjadi 10 besar. Itu pun sebenarnya mendalami dari apa yang sudah di screening di aspek-aspek psikologi, di aspek kesehatan dan sebagainya. Berarti setelah 20 besar lepas dari Timsel Pak ya? 20 besar kita masih. Kan nanti ada wawancara digabung dengan hasil tes kesehatan secara general itu. Terus untuk komisioner yang masih belum habis sebenarnya gimana? Ya nanti pergantiannya insya Allah di bulan April. Berarti nanti Juni ya. Untuk transisinya nggak ada kendala dan transisi tugasnya. Kan udah masuk ke tahapan nanti bulan 6. Oh itu masih tetap bisa. Karena pada saat yang sama KPU Provinsi saja kan juga sedang ganti komisionernya justru. Itu nanti nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tahapan seleksi selanjutnya penelitian administrasi, tes tertulis dan tes psikologi, tes kesehatan dan wawancara, hingga pansel menyampaikan 2 kali nama calon anggota KPU. Dari Nganjuk, Haryadi Swandito, Garda TV.